Kehamilan adalah masa penting dalam kehidupan seorang ibu. Selama masa kehamilan, ibu membutuhkan perhatian, dukungan keluarga, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan ANC atau antenatal care bertujuan memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin agar kehamilan berjalan sehat dan aman. Di suatu pagi, seorang ibu hamil yang bernama Fatimah Tujahro, usia 26 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan, datang ke praktek mandiri bidan bersama suaminya, Bapak Yudi, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin atau antenatal care. Beberapa hari terakhir, Bu Fatimah sering merasa lemas, pusing, dan masih mengalami mual saat mengonsumsi tablet tambah darah. Karena itu, suaminya mengajak Bu Fatimah untuk memeriksakan kondisi kehamilannya agar kesehatan ibu dan bayi tetap terpantau dengan baik. Silakan duduk Ibu dan Bapak. Baik Ibu Bapak, sambil menunggu antrian, kebetulan juga ada pilihan tentang ibu hamil di kelas bawah. Tentang apa ya, Bu? Tentang seputar ibu hamil, nutrisi, tanda bahaya kehamilan, dan tentunya pemeriksaan rutin. Oh, gitu ya, Bu. Nah, mari Ibu saya antar ke kelas bawah. Oke. Enggak. Mari Bu. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya ANC atau pemeriksaan kehamilan rutin. ANC itu penting loh untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan perkembangan bayi sejak dini. Selama hamil, ibu perlu menjaga pola makan dengan makanan bergizi seperti sayur, buah-buahan, lauk, ikan, dan susu. Ibu juga harus rutin minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Ibu mau bertanya, kalau minum obat tambah darah itu bikin mual nggak ya? Bisa diminum malam hari atau setelah makan supaya rasa mualnya berkurang. Makasih ya, Bu. Saya mengerti. Kalau suami bisa bantu apa, Bu? Dukungan suami itu yang paling penting, misalnya membantu pekerjaan rumah, mengingatkan jadwal kontrol, dan kasih semangat pada ibunya. Jangan lupa juga mengenali tanda bahaya kehamilan seperti pendarahan, sakit kepala berat, kaki bengkak, atau gerakan bayinya berkurang. Oh gitu ya, Bu. Iya, sama-sama. Atas nama Ibu Fatimah, silakan masuk. Iya. Selamat pagi, Ibu Fatimah dan Bapak Yudi. Saya akan duduk terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bidan Jananti yang akan bertugas pada pagi hari ini. Dan ini asisten saya, Feby. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Feby. Saya yang akan mendampingi Ibu saat periksa hari ini. Izin konfirmasi ya Ibu ya, Ibu benar usianya 26 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan. Iya, Bu. Sebelumnya mau buku KIA-nya Ibu. Ini saya lihat terlebih dahulu ya. Di sini tercatat bahwasanya Ibu pernah melakukan pemeriksaan pada bulan lalu. Alhamdulillah hasilnya baik.
Seminggu belakangan ini gimana ibu? Apakah ada keluhan? Minggu ini biasanya kayak pusing, terus kadang gampang capek bu. Kalau mual apakah sering masih dirasakan ibu? Kalau mual tuh kadang kalau minum obat tambah darah itu sering mual bu. Kalau habis minum obat tambah darah. Oh begitu. Keluhan itu emang maklum ya bu ya. Kalau misalnya masih awal minum TTD, ibu jangan terlalu khawatir. Jadi keluhannya pusing, kemudian lelah, mual setelah minum penambah darah ya Bu. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya bu ya melakukan pemeriksaan. Sebelumnya boleh tolong teh ambilin tensi saya. Ya, boleh. Tensi ibu normal ya ibu ya, 110/70. Sejauh ini kondisi ibu alhamdulillah masih baik. Tadi juga udah kita lakukan pengecekan berat badan, yaitu berat badan ibu 68 kilo ya. Selanjutnya boleh teh tolong nanti diantar ibunya untuk berbaring ya, kita lakukan pemeriksaan pada janin ibu. Ayo Bu, silakan berdiri. Pelan-pelan Ibu. Makan cepat betul. Izin ya Bu, saya cek ibu dan bayinya ya. Izin ya Bu, saya akan meraba bagian perut ibu untuk mengetahui posisi bayi ibu nih. Kita cek. Alhamdulillah ya, posisi kepalanya sudah agak mulai ke bawah. Baik ibu, berdasarkan pemeriksaan yang telah tadi kita lakukan, alhamdulillah ya semuanya normal nih. Dari mulai tensi, berat badan, kemudian posisi janin, detak jantung adik bayinya juga normal, alhamdulillah. Berarti keluhan ibu itu cuman mual ya bu ya, kalau misalnya minum tablet tambah darah. Baik, sebenarnya tablet tambah darah itu sangat penting ya ibu ya untuk kebutuhan ibu, karena kan pada saat ibu hamil kebutuhan darahnya juga ikut meninggi nih untuk si bayi. Iya Bu, makanya ibu hamil itu lebih mudah anemia kalau zat besinya kurang. Emang anemia bahaya ya bu? Tentu bahaya bapak, karena kalau misalnya ibunya kena anemia, ibu bisa mudah lemas, pusing, bahkan cepet capeknya nih. Terus juga berpengaruh ke kondisi si bayi, bisa jadi pertumbuhan bayinya nanti pendek atau maaf stunting begitu. Misalnya bayinya tuh lahirnya tuh dengan berat badan yang rendah, terus ibunya juga akan mudah sakit. Oh gitu ya bu, penting banget ya. Iya ibu, penting banget, karena maka dari itu tablet tambah darah ini harus diminumnya secara rutin. Tapi kalau misalkan saya terus-terusan minum obat tambah darah itu, saya mual pusing. Makanya ibu rubah ya waktu untuk minum tablet tambah darahnya ini seperti di sebelum tidur atau setelah makan. Itu supaya tidak mual lagi di ibunya. Makasih Bu Bida. Nah, usahakan juga nih jangan diminum bersamaan dengan teh atau kopi ya Bu. Kenapa ya kalau Bu Bida? Karena di dalam kopi dan teh itu kan ada kafein, jadi bisa menghambat nih penyerapan zat besi yang ada di tablet tambah darahnya. Kalau lebih baiknya itu ibu konsumsinya dengan jus jeruk, karena di kandungan jeruk itu kan ada vitamin C yang bisa menyerap si zat besi dari tablet tambah darah itu, dan juga bisa meminimalisir nih rasa mual yang ibu
Rasakan. Ibu bidan. Setelah minum tablet tambah darah, ibu juga jangan lupa ya untuk menjaga pola makan ibu. Kadang saya bisa makan, Bu Bidan. Kalau memang ibu makannya nggak bisa banyak, usahakan ibu sedikit nih makannya tapi sering. Yang penting gizi ibu terpenuhi ibu. Iya, yang penting usahakan nih ada sayur hijau, telur, ikan, tempe, kacang-kacangan, dan cukup untuk minum air putihnya. Saya juga yang membantu ya Bu ya? Iya Pak, karena dukungan dari suami juga sangat penting ya untuk menjaga semangat si ibu nih dalam menjaga rutinitas kehamilannya selama masa kehamilannya. Oh gitu ya Bu. Nah, sekarang ibu juga harus tahu ya untuk bahwa selama kehamilan itu ada nih tanda-tanda bahaya selama masa ibu hamil. Kalau ibu seperti mengalami pendarahan, sakit kepala hebat, kemudian kakinya bengkak berlebihan, demamnya tinggi, terus cairan ketubannya ini keluar sebelum waktunya, atau gerakan bayi ibu berkurang, tidak aktif seperti sebelum-sebelumnya, ibu harus segera ya periksa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti ke sini, ke puskesmas atau ke PMP yang lain. Iya Bu, nanti saya kesini. Nah ibu, sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu sudah ada nih di buku KIA-nya, seperti makan makanan yang harus dimakan, kemudian hal yang harus dihindari. Ini boleh dilihat ya ibu ya. Oh iya nanti dibaca ya. Nanti dibacain ya Pak ya. Sekarang karena sudah saya jelaskan, saya pastiin lagi ya Bu ya, terkait pemahaman Ibu. Untuk tablet tambah darah tadi diminumnya supaya untuk mencegah apa Ibu? Mencegah anemia ya. Betul. Kalau diminumnya kapan aja? Sebelum tidur ya Pak. Sebelum tidur atau boleh setelah makan. Kemudian kalau semisal ada tanda bahaya nih seperti perdarahan atau air ketuban ibunya pecah, ibu harus kayak gimana? Ibu harus kemana? Harus ke ibu langsung. Atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ibu bapak? Kayaknya udah jelas ya Pak ya. Iya, saya juga udah lebih paham Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu jangan lupa ya Bu, di bulan depan Ibu jadwal kontrol lagi nih dengan saya di tanggal 5 Juni pukul 9 atau bisa juga nih di pukul 4 sore. Ibu, setelah ini ambil obat penambah darah dan vitamin ya ke tempat obat. Iya Bu Bidan. Ayo silakan. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama ya Ibu Fatima dan Bapak Yudi. Semoga kehamilannya sehat selalu. Amin. Makasih ya Bu. Makasih ya Teh. Ayo Bu. Ibu Fatima. Ibu Fatima ya? Iya. Ini obatnya ada 2 ya Pak, obat tablet tambah darah sama vitamin. Untuk tablet tambah darah minumnya 1 kali sehari sesudah makan. Sebaiknya minumnya pas malam ya Pak. Minum air putih ya Bu. Iya, khususnya minum air putih atau enggak jus jeruk yang mengandung vitamin C. Untuk vitamin itu 1 kali 1 sesudah makan ya Pak. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Komunikasi yang baik dalam pelayanan antenatal care sangat penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin. Melalui pemeriksaan rutin, edukasi, dan komunikasi terapeutik, tenaga kesehatan dapat membantu ibu memahami pentingnya menjaga pola makan, mengonsumsi tablet tambah darah, mengenali tanda bahaya kehamilan, serta melakukan kontrol secara teratur. Dukungan suami dan keluarga juga berperan besar dalam menjaga kondisi fisik dan mental ibu selama kehamilan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara ibu hamil, keluarga, dan tenaga kesehatan, diharapkan kehamilan dapat berjalan sehat, aman, dan risiko komplikasi dapat dicegah sejak dini. Ini dulu ya.